luar biasa dari pemateri, eh, bahwa salah satunya dalam Al-Quran dikatakan prinsip-prinsip dari kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu amanah, berkeadilan, kemudian dalam menetapkan kebijakan selalu bermusyawarah, senantiasa bermusyawarah, taat dan bertanggung jawab. Nah, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman sekalian ada yang terbesit pertanyaan atau mungkin masukan. Nah, jadi eh, sesi diskusi pada hari ini saya buka. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa mengajukan jempol atau nyalakan suaranya. Saya yang mau bertanya. Iya. Baik, Kak. Oh ya, siap Pak Suparman? Putranya saya. Siap. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Menarik wabarakatuh. tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yasin terkait dengan masalah kepemimpinan, di mana beliau tadi menyinggung bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana tersirat dalam Al-Quran, misalkan ada prinsip amanah, ada prinsip musyawarah, ada prinsip keadilan dan sebagainya. Saya coba menyinggung terkait dengan prinsip musyawarah. Jadi hal ini pernah saya mendengar ya, mungkin nanti tolong dikoreksi, pernah mendengar cerita Nabi Muhammad ketika ada sebuah persoalan, beliau ini memanggil para sahabat untuk memecahkan sebuah persoalan. Ya, sebenarnya bisa saja Nabi Muhammad itu misalkan apa namanya meminta langsung petunjuk kepada Allah. Akan tetapi dalam hal ini Nabi Muhammad malah justru memanggil para sahabat. Hal ini tercermin bahwa eh, Nabi Muhammad lebih mengedepankan musyawarah dalam untuk memecahkan masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan prinsip keadilan tadi. Ada tidak misalkan asbabun nusulnya, misalkan ini prinsip keadilan terjadi karena ada suatu case misalkan. Sehingga turunlah ayat seperti ini. Seperti halnya tadi, seperti yang musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ada prinsip tadi, prinsip amanah misalkan. Ada sebuah kasus misalkan sehingga turunlah ayat itu, sehingga pemimpin itu haruslah bersifat amanah, jujur dan sebagainya. Mungkin itu saja sih Kak. Oke, dicatat. Siapa tadi? Pak Hairul Oke, ya? pertanyaan kedua. Ya, siap. Izin, maaf, izin Pak Dokter, hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dengar dari pemateri dan hal-hal yang sering terulang dari saya dengar dari pemateri karena ini adalah tema tafsir tematik, tafsir maudhu'i, uh, dan banyak pembahasan terkait makosid tadi ya, hifzun nafs, Duriyatul Khamsah, menjaga agama, jiwa, harta dan sebagainya yang kita sudah tahu pelajari di filsafat Islam. Jadi ada 5 hal daruri yang penting harus dijaga di agama. Saya teringat dengan metode tafsir baru yang bukan baru ya, mungkin sering diangkat oleh para mufassir atau peneliti tafsir, namanya metode tafsir makosid ya, makosidi. Ini karena kita sekarang berada di apa mata kuliah tafsir tematik. Nah, pertanyaan saya, apakah uh, 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 tafsir makosidi, metode tafsir makosidi, makos itu termasuk dari bagian tafsir maudhu'i karena kita lihat tadi ya, saudara teman kita membahas tafsir tematik dan menggunakan metode tafsir makosidi. Ataukah metode tafsir dua ini berbeda? Kalau misalkan berbeda, apa perbedaannya dan apakah bisa dikatakan keduanya bisa saling melengkapi atau satunya umum, satunya khusus dan lain sebagainya? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Siap. Ada lagi teman-teman? Saya, Ah, Dahlia. Masya Allah, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi tentang kepemimpinan ini, sebagaimana kita ditugaskan membuat tafsir tematik, yang mana kita sudah diajarkan
di aplikasi Quran Kemenak, berapa kali di dalam Al-Quran, dan dari segi kepemimpinan yang mana yang kita mau bahas. Dan itu yang saya tidak dapatkan tadi, atau saya tidak dengar berapa kali tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran, dan apakah ada padanan kata yang boleh dijadikan padanan terkait dengan kepemimpinan. Karena ini tujuan kita adalah untuk membahas tafsir tematik. Kemudian tentang kepemimpinan yang saya dengar, kalau tidak salah lebih banyak terhadap kepemimpinan secara umum, tentang kepemimpinan dalam konteks kenegaraan. Eh, Kemudian pertanyaan saya, bagaimana kepemimpinan sekarang? Apakah sudah sesuai dengan prinsip yang dikemukakan di dalam makalah tersebut? Secara praktik, apakah menghampiri kepemimpinan Rasulullah ataukah sahabat, atau bagaimana? Kemudian, apakah sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada seorang pemimpin? Kan ada hadis kan, la ta'ata limakhluqin fi maksiatillah. Ini kan hadis bersifat umum. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak sesuai dengan koridor agama, berarti bolehkah kita tidak mentaati pemimpin? Sementara ada juga ayat memerintahkan atiullah wa atiul wa ulil amri minkum. Kemudian apakah juga soal kepemimpinan ini mempersoalkan terkait gender? Apakah boleh semua siapa saja bisa memimpin, tentang kepemimpinan secara umum ini? Saya kira itu yang ingin saya tanyakan, 3 hal. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini sudah cukup banyak ya, yang bertanya. Mungkin ketika sudah dijawab, nanti akan dibuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kedua. Untuk itu, sebelum saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan yang hebat-hebat ini, mungkin saya akan ulang untuk mempersamakan persepsi kita apa yang ditanyakan, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, tadi Pak Suparman bertanya tentang musyawarah ini, jika bagaimana gambaran mudahnya untuk memahami dari konsep kepemimpinan dengan melalui musyawarah. Nah, seperti tadi yang dikatakan kalau amanah seperti ini. Nah, kalau musyawarah gimana? Nah, gitu. Nah, terus kalau Pak Hairul Amri tadi mempertanyakan terkait bahwa ada yang namanya tafsir maqasid. Nah, kira-kira apa korelasinya, hubungannya, kaitannya dengan tafsir maudhui. Nah, itu. Kemudian kalau Bu Dahlia ada ya mungkin meminta statement dari pemateri bahwa sepertinya tugas yang kita buat ini, instruksi yang dikasih pertemuan lalu, apakah kepemimpinan sekarang sesuai dengan teori ada sekarang ini di sekeliling kita, ini sudah sesuai dengan konsep sahabat atau konsep Nabi? Nah, itu yang perempuan ini punya ruang yang sama atau tidak. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap. Mungkin sama ya persepsi kita terhadap yang bertanya tadi. Nah, supaya lebih nikmat diskusinya, saya serahkan kepada Pak Muhammad Yasin untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Eh, Suparman gitu ya. Di sini eh, di dalam tafsir tematik tentang kepemimpinan prinsip berprinsip musyawarah
merupakan nilai fundamental yang juga sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Nabi Muhammad SAW meskipun mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan persoalan umat, seperti dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekedar formalitas, tetapi wujud penghargaan terhadap akal, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat. Nilai keadilan dalam Al-Quran ditegaskan melalui perintah Allah untuk menegakkan keadilan dan amanah. Al-Adl dan Al-Amanah sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dari sini tampak bahwa kepemimpinan dalam Islam dan konstitusi Indonesia sama-sama berlandaskan musyawarah, keadilan dan amanah yang menempatkan pemimpin sebagai al-hakam atau penegak keadilan yang wajib mendengar dan menimbang aspirasi umat sebelum menetapkan keputusan. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 58 itu yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Nah, penjelasan ayat ini menegaskan dua prinsip utama dalam kepemimpinan Islam, yaitu amanah dan keadilan. Setiap pemimpin wajib menunaikan tanggung jawabnya sesuai hak orang yang dipimpinnya. Dan di dalam memutuskan perkara harus berdasarkan keadilan, bukan kepentingan pribadi. Ini menjadi dasar etika pemerintahan dan hukum yang selaras dengan nilai konstitusional Indonesia, di mana pejabat negara adalah pelaksana amanah rakyat yang wajib adil. Terus yang kedua itu di dalam surah Asy-Syura ayat 38 tadi itu yang berbunyi dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, penjelasan ayat ini menggambarkan ciri masyarakat beriman, yakni mereka yang menegakkan sholat, musyawarah, dan urusan bersama dan dermawan. Prinsip musyawarah menjadi landasan moral dan sosial dalam Islam untuk mengambil keputusan secara kolektif, adil, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai ini tercermin pada sistem demokrasi yang menekankan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama. Nah, kesimpulannya, dua ayat ini menjadikan dasar kuat bahwa di dalam Islam, kepemimpinan dan pemerintahan harus dijalankan dengan amanah, keadilan, dan musyawarah yang sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Indonesia sebagai panduan etika sosial dan politik umat. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan tadi Pak Khairul Amri, Pak ya. Nah, di sini Eh, dalam kajian filsafat hukum Islam, tafsir tematik atau tafsir maudhu dan tafsir makasyif memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam memahami Al-Quran secara mendalam dan kontekstual. Tafsir tematik berfokus pada pengumpulan dan analisis ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu tema tertentu seperti keadilan, kepemimpinan, atau kebebasan untuk menemukan makna komprehensif dari perspektif Al-Quran. Sementara itu, tafsir maqasid menekankan pada pencarian tujuan dan hikmah di balik ketentuan syariat atau bisa disebut dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai landas kemaslahatan umat. Ketika kedua-kedua ini dikorelasikan, tafsir tematik berfungsi sebagai landasan tekstual yang menyajikan dan ayat-ayat yang relevan. Sedangkan tafsir maqasid memberi kedalaman filosofis melalui penggalian nilai, tujuan, dan ruh dari ayat tersebut. Terus untuk jawaban dari pertanyaan dari Ibu. Eh, jadi tapi mau sedikit bertanya lagi. Jadi bisa dikatakan tafsir makosid itu
salah satu bentuk dua karena membahas tentang penjagaan jiwa, hifzul mal, nafs, atau bagaimana, atau agak tafsir Qasri hanya sebatas terhadap apa matematik itu yang berkaitan dengan makosid, tafsir tematik lebih mana? Ya, bisa dipahami. Nah, bisa dikatnya pada tema tertentu, Pak. Tetapi dapat dikorelasikan dan diterapkan pada berbagai tematik Al-Quran. Tafsir maqasid lebih luas dan bukan hanya menjelaskan satu topik tertentu, melainkan menemukan makna itu bisa dikatakan dengan maqasid syariah di balik setiap tema. Dan nah, dengan demikian tafsir maqasid dapat dalam dua cara. Yang pertama itu sebagai pendalaman tematik, yaitu ketika satu tema tertentu seperti keadilan atau kebebasan dengan pendekatan maqasid untuk kemaslahatan, keadilan Allah dalam tema itu. Dan yang kedua sebagai pendekatan lintas tema, yakni ketika tafsir maqasid digunakan untuk menilai berbagai tema Al-Quran berdasarkan satu kerangka tujuan besar syariat seperti perlindungan jiwa, akal, atau keadilan sosial. Nah, dengan ini tafsir maqasid tidak hanya membatasi diri pada satu topik tematik, tetapi justru melengkapi metode tafsir tematik dengan memberikan arah filosofis dan tujuan moral. Dari keseluruhan ayat yang dikaji, artinya tafsir maqasid bisa berdiri sendiri sebagai metode analisis tujuan syariat, tetapi juga sangat efektif bila dikorelasikan dengan tafsir tematik untuk memperoleh pemahaman Al-Quran yang utuh, baik dari segi teks, konteks, maupun tujuan hukum dan nilai kemaslahatan universalnya. Jadi yang bisa saya pahami dari penjelasan tadi bahwasanya tafsir makosi itu bisa istilahnya mengambil apa bisa berperan juga sebagai tafsir tematik ya karena Ya. temanya tidak terbatas ya. Bisa juga keadilan yang tadi dibahas, bisa juga. Jadi jadi apa ya? Untuk sementara saya belum bisa apa mendapatkan apa ya pembatas atau eh, perbedaan jelas antara antara tafsir maqasid dengan tematik karena saling timpang tindih ya. Karena temanya juga makosid itu seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Yasin tidak terbatas hanya qadariyatul khamsa dan ada hal-hal yang saya anggap itu bagian dari tematik tapi disinggung juga oleh makosid. Jazakallah khairan, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sekiranya ada teman-teman yang mau memberikan referensinya, sudah pernah mendengar tafsir ini, Kak Pahayak mungkin, atau Bu, teman-teman mau menambahkan? Ibu, Ye, saya ingin menambahkan sedikit untuk Pak Khairul. oh siap-siap. Ah, betul tadi Bapak yang Bapak ucapkan di mana saya itu mencoba mendialogkan kajian Al-Quran dan relevansi dari keduanya dalam kehidupan nyata dan nilai-nilai hukum di Indonesia untuk mengadopsi nilai Islam dan membentukkan undang-undang dan pelaksana tugas. Ibu. Dan yang ketiga, izin pertanyaan yang ketiga saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dahlia. Eh, Dalam kepemimpinan dalam sistematik Quran, berlandas nilai amanah, keadilan, tanggung jawab para. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Nisa ayat di 49, itu taatilah Allah, taatilah Rasul, ulil amri di antaramu. Ayat menegaskan bahwa taatan kepada pemimpin dalam koridor syariat selama pemimpin tersebut menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum Allah. Bila pemimpin berbuat zalim atau bertentangan
ajaran agama, kepadanya tidak diwajibkan. Sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta. Dalam konteks kepemimpinan negara modern, prinsip ini sejalan dengan Pancasila dan Undang Dasar 1945, terutama sila keempat yang menekan musyawarah dan mengambil keputusan. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum menetapkan kebijakan penting. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah nilai universal dalam kepemimpinan Islam dan negara. Adapun tentang kepemimpinan, Al-Quran menampilkan kisah Ratu Bilqis, yaitu yang di yang berada di dalam Quran surah An-Naml ayat 23 sampai 4 sebagai contoh pemimpin wanita yang bijak, cerdas dan membawa kaumnya kepada kebenaran. Karena itu banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan memiliki tanggung jawab dalam memimpin. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak diukur dari jenis kelamin, tetapi dari integritas moral, keadilan, dan kemampuannya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kesejahteraan umat. Ada lagi, Eh, mungkin itu yang bisa saya jawab.